Jepang belajar mengelola risiko bencana dialami dengan berkaca pada sejarah dengan apa yang sudah masyarakat alami dari bencana-bencana besar yang terjadi. Salah satunya, gempa bumi terburuk yang dialami Jepang pada abad ke-20 yang terjadi pada 17 Januari 1995. Dengan peristiwa bencana seperti itu, masyarakat menjadi sadar bahwa risiko bencana di Jepang sangat besar dan bisa terjadi sewaktu-waktu yang menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerugian secara ekonomi. Sadar betul akan dampak destruktif dari gempa bumi, Jepang segera melakukan evaluasi besar-besaran. Evaluasi kebijakan tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan dan pencegahan bencana alam, tetapi juga dari segi yang lainnya, termasuk sosial politiknya. Apalagi setelah kejadian bencana sendiri pada tahun 2017, regulasi kebijakan khususnya di pemerintahan daerah lebih diperhatikan lagi. Regulasi kebijakan diperbaiki mengutamakan fokus pada pengaturan hukum dalam fase pencegahan, kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, sampai fase rehabilitas rekonstruksi. Langkah pertama di Jepang pada sektor pendidikan menganut aturan seperti pada Perka BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang sekolah aman bencana. Di dalamnya terdapat aturan seperti mewajibkan sekolah dengan 2 lantai atau lebih, dilengkapi jalur evakuasi yang dapat dipakai anak-anak untuk menuju ke tempat aman. Sekolah juga bisa menjadi penampungan dadakan ketika rumah para siswa ikut rusak karena gempa. Dilansir dari BBC 2011, generasi anak-anak Jepang pasca gempa Kobe 1995 juga harus akrab dengan latihan mitigasi bencana gempa bumi. Ketika alarm peringatan berbunyi, anak-anak di sekolah mulai mencari tempat berlindung di kolong meja guna melindungi diri dari reruntuhan barang dan material bangunan. Latihan itu dilakukan setiap bulan. Jika berada di luar ruangan, mereka diajarkan untuk segera berlari ke tempat yang terbuka agar terhindar dari runtuhan puing-puing bangunan dan fasilitas kota lainnya. Pihak pemadam kebakaran Jepang juga punya alat simulasi gempa. Tujuannya adalah membiasakan anak-anak sekolah merasakan sensasi gempa sehingga lebih peka mengambil langkah-langkah penyelamatan diri. Sehingga pemerintah Jepang pun bisa menjamin bahwa 100% sekolah di sana adalah sekolah aman bencana. Langkah kedua adalah dengan melakukan mitigasi baik struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural misalnya melalui berbagai pembangunan seperti rumah tahan gempa, tanggul pantai yang kokoh, dan infrastruktur lainnya. Sedangkan untuk non-struktural misalnya melalui pendidikan, kampanye, dan lainnya. Setelah itu, Jepang melanjutkan dengan investasi dalam bidang teknik dan penegakan hukum yang ketat. Jepang sekarang dapat membuktikan meski bencana datang, ekonomi maupun kehidupan mereka tak hancur dan dapat berjalan senormal mungkin. Selain itu, edukasi kebencanaan terus dilakukan secara merata. Tidak hanya terbatas pada siswa di sekolah, tapi hingga ibu rumah tangga yang dilatih untuk mempersiapkan tas ransel darurat dan belajar mematikan gas agar tidak terjadi kebakaran. Budaya pengurangan risiko bencana sangat bervariasi di setiap negara. Di Jepang sendiri ada beberapa yang mengkritik bahwa Jepang sebagai negara maju yang kaya tentu dapat menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang tidak tersedia pada negara-negara miskin. Namun, ini tidak sepenuhnya benar. Sampai akhir Perang Dunia Kedua, anggaran nasional Jepang sebagian besar digunakan untuk perang dan bidang-bidang lain. Jepang pun akhirnya belajar dari kejadian itu dan memprediksi bahwa pengurangan risiko bencana akan menjadi kunci bagi rekonstruksi pasca perang. Kemudian Jepang mulai mengalokasikan jumlah tetap dari anggaran nasionalnya yang terbatas untuk langkah-langkah pengurangan risiko bencana untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh topan dan banjir besar. Upaya tersebut kemudian mengarah pada pertumbuhan ekonomi Jepang. Upaya ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana adalah investasi untuk kemajuan negaranya. Indonesia dapat mengaplikasikan rencana penanggulangan bencana seperti di Jepang, sebab kedua negara ini memiliki karakteristik bencana alam yang hampir sama, di samping kondisi alam dan sistem administrasinya.
Antisipasi dan penanganan bencana menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, lembaga kemanusiaan, badan penanganan bencana, relawan, dan profesional. Peningkatan tanggung jawab, partisipasi, kemampuan antisipasi dan penanganan bencana dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan kebencanaan. Kita dapat belajar dan berkaca pada masyarakat Jepang yang memiliki resiko tinggi kerawanan bencana dan mulai belajar tentang kebencanaan sehingga dapat hidup harmonis dengan bencana yang terjadi. Topik kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan meningkatkan kemampuan lembaga juga dapat mengacu pada pengalaman Jepang.